Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Uli Maulida, mahasiswi PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541104081471 pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja di SMK Ma'arif NU 1 Cilongok kelas 11 DKV 1 dengan materi adab bermedia sosial. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Oke, semuanya sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini berdoa dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, menyanyi bersama lagu Indonesia Raya. Oke, semuanya boleh berdiri. Tanah air, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk. Selanjutnya Ibu absen dulu nih. Ade Arieliansyah. Oke, Adi. Oke, Aji Saka. Anissa. Atik Sela. Baha. Dahlia. Dani. Jadi absen. Selanjutnya pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang rasa malu. Ya, penting apa tidak punya rasa malu? Penting. Karena ketika seseorang sudah kehilangan rasa malunya, maka seseorang itu akan melanggar banyak perintah agama. Ya, karena malu itu adalah sebagian dari iman. Bukan hanya kebersihan sebagian dari iman ya, tapi malu juga sebagian dari iman. Ketika seseorang punya rasa malu, maka dia punya untuk membentengi dirinya supaya tidak melakukan hal-hal yang di luar batas. Nggih.
Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang adab bermedia sosial. Tahu apa tidak apa itu media sosial? Apa media sosial? Sering nggak menggunakan media sosial? Sering. Untuk membuat apa biasanya? Story. Terus berkabar dengan orang yang jauh, ya. Oke, sebelum lanjut ke materi, silakan disimak dulu, ada sebuah video. Pada pagi hari, malam hari, Amir mengatakan hal-hal yang indah sekali. Anissa tentunya terlihat bahagia. Amir kemudian mengirim pesan mengajak Anissa bertemu pulang sekolah. Amir meminta Anissa pergi sendiri dengan alasan ingin berdua saja dengan Anissa. Oke, stop dulu. Apa yang dilakukan oleh Anissa berbahaya apa tidak? Oke, karena yang pertama dia tadi tidak boleh memberitahu kepada siapapun, ya, tidak boleh memberitahu kepada siapapun. Terus perginya cuma berdua. Apa yang bisa terjadi sama Anissa? Ya, bisa diculik. Terus apa lagi? Korban pelecehan seksual. Ya, bisa juga dicuri, misal HP-nya atau perhiasannya itu diambil, itu bisa jadi juga. Ya. Jadi ini harus berhati-hati ini untuk hal yang semacam ini. Kita lanjutkan. Contoh beberapa kalimat. Oke. Itu sebagai video pembuka tentang bahayanya bermain sosmed ketika kita tidak mempunyai self control atau pengendali diri dalam menggunakan sosial media. Oke, sepertinya pada lemes ya. Sudah istirahat tadi? Oke, coba supaya menambah semangat semuanya berdiri coba. Semuanya berdiri. Taruh ballpoint di meja, satu saja. Oke, kita akan bermain sebuah permainan, ya. Kalau ibu mengucapkan clap, kamu tepuk. Kalau boom, kamu tepuk meja. Kalau pen, ambil ballpoint. Are you ready? Ready. Oke, clap. Boom. Clap. 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 Boom. Pen. Oke. Taruh dulu, taruh lagi yuk. Kita lagi satu kali lagi yuk. Clap. 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 Oke, sudah boleh duduk. Selanjutnya kita akan belajar tentang adab bermedia sosial. Karena menggunakan media sosial itu ada aturannya menurut Islam. Ya. Silakan diperhatikan. Oke. Adab menggunakan media sosial. Melalui pembelajaran hari ini, kalian diharapkan yang pertama bisa menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang kedua, membuat postingan dan komentar di media yang positif. Yang ketiga, menjelaskan bahwa menggunakan media itu dapat memberikan keselamatan individu dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah membiasakan diri menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan dan cinta damai. Oke, selanjutnya adab dulu. Apa yang dimaksud dengan adab? Adab adalah kesopanan, yaitu sopan santun, tata krama, moral, dan nilai-nilai yang dianggap. Oke, adab merupakan sebuah wujud kedisiplinan tubuh dan jiwa sehingga orang yang beradab itu mampu melakukan sesuatu dengan penuh ketaatan. Kuncinya di situ, ya. Nah, sekarang tinggal media sosial. Kalian sering menggunakan media sosial, tapi pengertiannya sudah tahu apa belum? Sudah? Belum? Oke. Media sosial itu terdiri dari berapa kata? Dua. Media. Oke, sedangkan sosial, apa itu sosial?
berkenaan dengan masyarakat, kehidupan dengan orang banyak, interaksi dengan orang yang banyak. Itu sosial. Oke, selanjutnya kita lanjut. Dalil yang berkaitan dengan media sosial. Yang pertama ada Quran apa ya? Quran surat Nur ayat 11. Oke. Coba dibaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi apa yang kalian sebarkan padahal kalian belum tahu, itu nantinya akan dipertanggungjawabkan. Semua apa yang kita bicarakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Hendaknya media sosial itu digunakan sebagai sarana apa? Sarana kebaikan. Ya, berbagi kebaikan, misalnya mengakses Al-Quran digital dan mengunggah. Ketika mendapatkan berita, kita harus melakukan tabayun terlebih dahulu sebelum disebarkan. Karena tabayun itu adalah sebuah proses untuk memverifikasi apakah informasi yang kita terima itu benar atau tidak. Selanjutnya, yang ketiga apa? Menghindari ria atau pamer. Pernah nggak kamu melihat story seseorang itu update-nya tentang pamer? Ini prosesnya. Ketika kamu mendapatkan informasi, tabayun dulu. Baru setelah tabayun, kamu akan bisa menentukan apakah kamu akan membagikannya atau kamu cukup tahu saja. Nggih? Oke, kamu bisa menemukan orang nih dengan minat yang sama dengan kamu. Misalnya kamu itu minatnya fotografi. Nah, ketemu di sosmed dengan orang-orang yang sama hobinya. Ada lagi orang yang hobinya misalnya naik gunung, naik gunung. Itu bisa ketemu sama orang-orang, jadi ada temannya ketika naik gunung. Ada lagi yang hobinya apa lagi? Mancing ada? Ya, mungkin bisa berbagi spot-spot memancing biar infonya lebih akurat, ya. Membuat postingan dan komentar di sosmed yang positif. Kenapa itu gambarnya api kira-kira? Menyala. Karena ketika kamu menggunakan sosmed tapi tidak bisa berkomentar baik, nanti akan menjadi bumerang untuk diri kamu sendiri. Oke, caranya yang pertama, supaya kita bisa berpositif dalam bermedsos, itu yang pertama kita harus meluruskan niat. Yang kedua, muraqabah atau merasa diawasi. Kita itu hidup selalu diawasi. Jadi tidak bisa berbuat semaunya, obong-obong berduaan, ya, tidak merasa diawasi. Itu tidak boleh. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, azas manfaat. Jadi ketika mau komen atau memposting, kita pertimbangkan dulu apakah hal tersebut bermanfaat atau tidak. Terus selektif dalam menerima informasi, dan yang terakhir memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke. Untuk materi sudah. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok, ya. Dan nanti Ibu akan memberikan kasus yang berbeda di setiap kelompok. Nanti setiap kelompok kasusnya berbeda-beda, dan nanti silakan kalian diskusikan tentang kasus tersebut dengan teman satu kelompok, lalu dikaitkan dengan ayat tentang medsos. Nggih? Oke, sekarang hitung dulu 1 sampai 6. Dimulai dari Mas Oktayo. 1. Ya, oke. Oke, semuanya Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan berkumpul dengan teman satu kelompoknya. Silakan.
Oke, semuanya sudah membentuk kelompok ya. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Oke, kelompok 5 tadi mana ya? Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompoknya Miko ya? Kelompok 5 mana? Oh ini. Karena kasusnya beda. Kelompok 2. Oke, sudah semua? Oke, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan kasus-kasus yang ada. Ya. Karena setiap kelompok beda, nanti silakan didiskusikan. Dan nanti 10 menit selesai ya. Oke, silakan dilanjutkan untuk berdiskusi. Oke, sudah 10 menit. Sudah selesai semua? Ya. Oke, nanti semua kelompok akan maju mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Kelompok mana dulu nih yang maju? Kelompok berapa? 1. Kamu kelompok berapa, Hafid? Kelompok 2. Oh, katanya kelompok 2 mau maju. Oke, silakan kelompok 2 maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yuk. Dia mau tanya tentang gibah dan body shaming ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikasih apa? Dikasih W. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tadi berdasarkan kelompok 2 itu ada gibah ya. Gibah itu membicarakan keburukan orang lain. Itu jangan sampai dilakukan. Semua orang punya keburukan apa tidak? Semua orang punya mulut? Nah, ketika kita membicarakan keburukan orang lain, maka orang lain bisa membicarakan keburukan kita. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelumnya ingin memperkenalkan anggota kami. 1. Okta Wibowo. 2. Adi Fatwaman. 3. Novan Ramadhani. 4. Dahlia Mulyana. 5. Maya Upayo. 6. Willy Dwi Endani. Kasus nyata kontekstual. Koak ujian palsu. Beda pesan berantai di grup. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, apa yang dimaksud dengan tabayun? Baik izin jawab, tabayun yaitu mencari kebenaran informasi sebelum menyebarkan kepada orang lain. Oke, bisa diterima? Oke. Ini itu saja dari kelompok saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, semuanya dari kelompok 1 sampai 6 sudah presentasi semua ya. Hasilnya bagus-bagus ya. Kalian sudah paham apa itu tabayun? Oke. Bahayanya body shaming, bahayanya gibah ya. Sudah paham semua? Oke. Untuk selanjutnya silahkan kalian boleh mengeluarkan HP-nya. Boleh dikeluarkan HP-nya. Selanjutnya, Ibu akan mencoba setelah kalian sudah belajar tadi,
Ibu mencoba kalian mengerjakan soal ya. Mengerjakan soal tentang adab bermedia sosial. Nah, nanti kalian boleh scan barcode yang ada di layar. Sebentar, nanti Ibu tampilkan. Oke, sudah ada barcode-nya di layar. Silakan bisa kalian scan. Silakan dikasih nama yang sesuai dengan nama kalian ya. Jangan yang aneh-aneh namanya. Itu ya. Oke, belum ada yang finish. Oke, sudah selesai semua ya. Sudah cukup ya. Oke, perhatikan dulu semuanya. Oke, sudah selesai semua ya. Tadi kita sudah melakukan evaluasi dan dilihat dari nilainya bagus-bagus. Ya, rata-rata betul semua ini. Untuk peringkat 1 tadi Adi ya. Mana Adi? Adi mana anaknya? Adi mana anaknya? Oh, Adi. Silakan maju Adi, dapat hadiah Adi, silakan. Sini maju dulu. Oke. Adi dapat hadiah karena peringkat 1. Ya, ini Adi. Oke. Udah ya. Oke. Perhatikan semuanya, untuk hari ini sudah mudeng semua tentang adab bermedia sosial? Sudah. Harus bagaimana ketika bermedsos? Harus, yang paling penting adalah harus harus beradab. Terus ketika mendapat informasi harus melakukan tabayun ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, untuk selanjutnya karena sudah selesai waktunya ya, boleh berkemas semuanya. Oke, boleh berkemas semuanya. Oke, pada pertemuan selanjutnya, pertemuan besok, kalian akan memasuki tahap kedua ya. Nanti ada tugas, nanti kalian bisa memilih apakah mau membuat poster atau membuat video tentang adab bermedsos. Itu untuk pertemuan minggu depan. Oke, silakan. Ketuanya siapa ya? Mas Okta, silakan bisa disiapkan untuk berdoa. Sikap damai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati di jalan, boleh pulang.